Baik, perkenalkan nama saya Daniel Suru dan saat ini saya akan mempresentasikan tentang kecerdasan buatan dengan materi manajemen support system dan juga decision support system. Dan di sini saya akan jelaskan yang pertama, kita masuk dalam manajemen support system atau MSS, di mana pengertian dari manajemen support system adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu manajemen dalam proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Lalu MSS menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu agar manajer bisa mengambil keputusan lebih efektif. Lalu apa saja jenis-jenis dari MSS? Yaitu yang pertama ada Management Information System atau MIS yang menyajikan laporan rutin untuk manajemen. Lalu yang kedua Decision Support System atau ISS yaitu mendukung pengambilan keputusan yang semi terstruktur. Lalu yang ketiga Executive Information System atau EIS yaitu yang menyediakan informasi strategis untuk eksekutif. Lalu yang keempat adalah export system atau IS yang memberikan saran berdasarkan pengetahuan pakar. Selanjutnya kita masuk dalam komponen pendukung yang mendukung berjalannya MSS atau manajemen support system. Itu yang pertama ada komponen data atau informasi internal yang dimana termasuk laporan keuangan, produksi, penjualan, dan dalam eksternal yaitu tren pasar dan regulasi. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu model atau alat analisis yang dimana terdapat analisis statik, simulasi, dan juga forecasting. Lalu selanjutnya yang ketiga itu user interaktif atau user interface di mana tampilan interaktif agar manajer mudah mengakses informasi atau orang yang akan mengatur atau memanajer suatu informasi atau sistem dapat dengan lebih mudah untuk mengakses informasinya. Lalu yang keempat yaitu teknologi pendukung, di mana teknologi pendukung sangat bermanfaat atau sangat membantu dalam MSS, di mana terdapat database, software analis, AI untuk pemrosesan secara lebih cerdas. Lalu selanjutnya kita masuk dalam peran AI dalam MSS, di mana seperti yang kita ketahui pada sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa AI dapat menjadi komponen pendukung di dalam MSS atau Manager Support System. Dan saat ini kita akan mengetahui bagaimana peran AI dalam MSS. Yaitu yang pertama, otomatisasi laporan. Di mana dengan otomatisasi laporan kita dapat menerima laporan bisa dihasilkan cepat tanpa manual. Lalu yang kedua, analisis big data, yaitu menyaring informasi besar agar manajemen fokus pada data yang penting. Lalu yang ketiga, prediksi dan forecasting, di mana prediksi dan forecasting ini menggunakan machine learning untuk memprediksi tren bisnis yang sedang berjalan atau yang sedang tren saat ini. Lalu yang keempat, yang terakhir, chatbot atau NLP, di mana manajer bisa meminta laporan dengan bahasa alami. Selanjutnya kita masuk dalam materi yang kedua yaitu DSS atau Decision Support System, di mana pengertian dari Decision Support System adalah sistem berbasis komputer yang membantu manajer untuk mengambil keputusan pada situasi yang semi terstruktur atau tidak terstruktur. DSS tidak menggantikan keputusan manajer, tetapi memberikan informasi, model, dan alternatif solusi sehingga manajer bisa memilih keputusan yang lebih tepat. Dalam intinya, DSS dapat memberikan keputusan atau pengambilan keputusan yang lebih mudah bagi manajer yang ada. Selanjutnya, kita masuk dalam tujuan DSS. Di sini ada 4 tujuan, yaitu yang pertama membantu manajemen ketika data yang ada kompleks dan sulit diolah manual. Lalu yang kedua, menyediakan berbagai alternatif solusi dengan analisis berbasis data. Yang ketiga, meningkatkan kualitas keputusan dengan mengurangi bias subjektif. Dan yang keempat, yang terakhir, mempercepat proses pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam komponen pendukung yang terdapat di dalam DSS, yaitu yang pertama, database management system,
atau DBMS, di mana DBMS ini menyimpan dan mengelola data yang relevan. Lalu yang selanjutnya model base atau kumpulan model analisis di mana terdapat statik, matematika, simulasi, dan machine learning. Yang ketiga, user interface, di mana media interaksi antara pengguna dengan sistem, yaitu seperti yang juga yang terdapat di dalam MSS, yaitu ada dashboard, grafik, dan juga laporan. Selanjutnya yang terakhir yaitu knowledge base atau opsional berbasis AI, yaitu pengetahuan pakar untuk memberi saran otomatis. Selanjutnya kita lanjut pada karakteristik DSS, yaitu fokus pada situasi tidak terstruktur atau semi terstruktur. Lalu yang kedua, interaktif dan mudah digunakan manajer. Yang ketiga, memberikan what if analysis atau simulasi jika suatu keputusan diambil. Dan yang keempat, fleksibel, bisa digunakan di berbagai bidang, yaitu keuangan, kesehatan, juga logistik. Nah, jika tadi kita sudah belajar bagaimana peran AI dalam MSS, sekarang kita belajar juga bagaimana peran AI dalam DSS. Ada beberapa peran AI yang sangat penting yang membantu DSS yang ada, yaitu machine learning, prediksi hasil keputusan dari data historis. Lalu yang kedua, expert system, yaitu meniru saran pakar untuk membantu pengambilan keputusan. Yang ketiga, natural language processing atau NLP, yaitu membuat sistem bisa menerima instruksi dengan bahasa alami. Dan yang terakhir yaitu big data analytics, yaitu mengolah data dalam jumlah besar untuk menghasilkan insight yang lebih akurat. Dan kita masuk pada kesimpulan dari kedua materi ini, di mana manajemen super system atau MSS adalah sistem yang menyediakan informasi, laporan, dan analisis untuk membantu proses manajerial dalam perencanaan dan pengendalian. Sementara itu, DSS atau Decision Support System merupakan bagian dari MSS yang lebih spesifik berfungsi mendukung pengendalian keputusan pada situasi semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Kehadiran kecerdasan buatan atau AI membuat kedua sistem ini semakin cerdas dengan kemampuan prediksi, analisis data besar, serta otomatisasi sehingga keputusan manajerial dapat diambil lebih cepat, tepat, dan efektif. Jadi itu adalah pembelajaran kita tentang MSS atau Manager Support System dan juga mengenai Decision Support System atau DSS. Jadi sekian dari saya, sampaikan terima kasih.